Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Nurholifa dari kelompok 2. Nama saya Dede Mulyana dari kelompok 2. Nama saya Denny dari kelompok 2. Memahami produksi massal. Dalam dunia industri yang bergerak di bidang teknik komputer, informatika serta multimedia dikenal adanya produksi massal. Adapun produksi massal ini dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus, di mana produk yang dibuat dalam jumlah besar bersama dengan produksi kelompok besar dan produksi unit. Produksi massal adalah salah satu dari 3 metode produksi. Awal mula munculnya produksi massal. Sistem produksi massal mulai dikenal pertama kali yaitu pada tahun 1926 lewat artikel yang ditulis di Encyclopedia Britannica. Artikel disebut ditulis oleh seseorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Sebelumnya, koran The New York Times menggunakan istilah produksi massal atau mass production di dalam judul berita utamanya. Konsep produksi massal dapat dijumpai di berbagai jenis produk sampai pada produk kreatif bangunan. Massal merupakan aspek yang dapat menjangkau berbagai macam area ilmu. Aspek-aspek dalam produksi massal seperti lini produksi dan standarisasi ukuran telah lama ada bahkan sebelum era revolusi industri. Namun, adanya era revolusi industri yang menandai terciptanya mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia telah membuka jalan bagi manusia dan melangsungkan produksi massal atau produksi dalam jumlah banyak atau besar dalam waktu singkat. Kronologi produksi massal di bidang produk kreatif teknik komputer dan informatika. Jika kita berbicara tentang produksi massal dalam dunia teknik komputer dan informatika, maka yang kita bahas adalah mengenai produksi massal dalam dunia percetakan dan produksi massal multimedia. Produksi massal dunia percetakan. Perlu Anda ketahui bahwa dunia percetakan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1659. Di zaman VOC, percetakan pertama yang diberi nama Almanak Ibu karena dianggap membahayakan, VOC akhirnya menutup percetakan tersebut dan akhirnya ditutup pada tahun 1745. Pada sekitaran abad ke-18, masa di mana VOC mulai akan dibubarkan dan usaha percetakan swasta semakin berkembang menjadi usaha penerbitan. Sejarah percetakan di Indonesia menganggap bahwa R.M. Tirtoadisorjo merupakan pelopor sekaligus perintis usaha percetakan yang di kalangan pribumi. Sebelumnya, R.M. Tirtoadisorjo memiliki nama R.M. Jokomono yang mendirikan toko buku, alat tulis, serta toko alat tulis di Jawa. Pada tahun 1904, beliau berhasil menerbitkan majalah lalu diikuti dengan penerbitan surat kabar di Bandung. Bahkan surat kabar tersebut pernah dicetak sebanyak 2000 eksemplar dan termasuk dalam jumlah yang besar di kala itu. Pada tahun 1976 ada banyak 385 mesin cetak offset didatangkan ke Indonesia. Perkembangan pesat dimulai pada tahun 1992 sampai 1997 di mana teknologi komputer to film CTV mulai masuk ke Indonesia, dimulai dari percetakan besar hingga sampai ke percetakan menengah dan kecil. Pada tahun 2000, penggunaan teknologi CTP dimulai teralihkan perihal berkembangnya teknologi komputer to flat CTP atau yang dikenal dengan merek Heidelberg, Screen, Skitek, Basis, Print, dan Agfa. Perkembangan teknik percetakan di Indonesia tumbuh pesat dengan CTP dengan master dan tempat master. Seperti salah satu yang dikenal adalah HP Indigo. Kemudian era 2007 ke atas muncul berbagai peluang menjanjikan seperti digital printing, 3 dimensi printing, dan better transfer printing. Percetakan di zaman modern seperti saat ini sudah bisa dipakai untuk memproduksi dalam jumlah massal atau banyak sesuai kebutuhan konsumen.